Sahabatku semua, kita coba akan bahas kupas tuntas tentang keadaan CVT dari Vario 160 ini setelah 1,5 tahun pemakaian. Bagaimana kondisinya? Silahkan disimak. Cek, assalamualaikum sahabatku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu, dijauhkan dari segala bahaya. Sahabatku semua, pada konten kali ini kita coba akan berdiskusi membahas tentang bagaimana keadaan CVT dari Vario 160 ini setelah 1,5 tahun pemakaian. Dan mungkin nanti kita akan bercerita tentang sensasi motor ini dari sisi CVT-nya. Kita abaikan dari rangka ISAF yang kemarin kita bahas, yang memang Masya Allah luar biasa ya. Banyak komenan yang ya seperti itulah. Mungkin nada-nada kekecewaan, nada-nada kurang puas yang memang saya juga rasakan juga sih, sangat-sangat wajar. Tapi kalau misalkan kita lihat dari CVT-nya, dari kinerja mesin dari Vario 160 ini saya benar-benar merasakan sesuatu yang sangat positif. Jujur, saya sangat puas sekali ini dari sisi akselerasi, dari sisi kinerja mesinnya. Yang pertama, kalau dari sisi akselerasi, ini saya merasakan motor ini adalah motor yang paling ringan tarikannya, cuy. Maaf ya, saya sudah mencoba NMAX, saya sudah mencoba PCX, dan dari sisi tarikannya ini benar-benar sangat responsif sih. Dibanding motor itu, Aerox juga saya sudah pakai. Dibanding motor itu, ini motor yang responsifnya itu terbilang sangat-sangat enak gitu, sangat-sangat enteng. Sahabat semua, dari sisi roller ini benar-benar ya, karena memang ini plug mesin dan CVT-nya PCX ya sama juga sih. Ini rollernya yang 19 gram dan juga untuk kondisinya ya sebenarnya sih masih sangat aman ya. Jadi belum ada sesuatu yang memang perlu penggantian seperti itu. Kemarin saya menanyakan kepada Pak Dedi yang kepala montir di dealer itu. Saya meminta saran sih sebenarnya sama beliau. Jadi sarannya itu, Pak, saya bilang ini apa rollernya itu perlu diturunin enggak gitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan akselerasinya lagi. Tapi kata beliau, kalau misalkan pakaiannya harian biasa mending jangan katanya. Karena ya mungkin ada sesuatu yang berubah gitu nantinya ya. Bisa dilihat ini ada dua roller dari 6 itu yang bisa dilihat yang sebelah kiri agak-agak, kata orang Sunda itu dempak gitu ya, dikit sih. Tapi ya masih aman sih. Overall masih aman. Jadi masih belum perlu diganti. Oke, dan ini bisa sahabat lihat, ini adalah mangkok CVT-nya, mangkok otomatisnya. Dan memang keadaannya benar-benar masih sangat bersih ya. Ini belum saya apa-apain, belum ada disemprot atau belum ada di lap gitu ya. Masih benar-benar dalam keadaan yang terjaga dan dalam kondisi yang masih sangat bagus. Dan ini keadaan pulinya, ini agak berbeda sedikit dengan PCX punya saya yang dipakai harian. Kalau punya saya itu dari sisi kampasnya itu bener-bener udah agak kayak kinclong bening kayak gitu cuy. Kalau ini bener-bener masih sangat terjaga ya, mungkin ini digosok sedikit juga sih udah langsung mantap lagi ini. Masih tebal juga, masih aman juga. Dan ini kita nggak mau rubah ininya, nggak ada yang pernya, nggak ada yang dirubah, bener-bener masih pengen seperti ini. Dan ini bagian pisletnya juga benar-benar ini masih sangat-sangat bagus ya. Keadaannya masih sangat aman dan juga masih posisinya masih presisi gitu. Nggak ada oblak sedikit pun seperti itu. Jadi memang ini masih utuh dan kita nggak akan ganti juga. Sahabatku semua, bisa dilihat ini adalah bagian dari V-beltnya ya. Dan ini benar-benar juga sih masih sangat bagus ya. Ini baru sekitar 9.000 km dan punya saya yang PCX itu sudah 26.000. Dan kemarin pas dibuka itu benar-benar masih sangat aman juga sih. Belum perlu ada pergantian gitu. Walaupun di buku manual itu 24.000 itu sarannya itu diganti. Katanya sih seperti itu. Setelah semuanya kita lihat, semuanya diinspeksi gitu ya. Semuanya aman coy. Sejauh ini semuanya aman, nggak ada penggantian, hanya saja perlu ya mungkin sedikit dibersihkan aja lah bahasanya gitu. Ini kata Kang Dendi, Jadi yang harus hati-hati itu dari sisi bautnya cuy.
Karena apa? Ini kepalanya itu benar-benar sangat tipis. Jadi kalau misalkan ini agak selek dikit aja ini bisa berabe gitu. Jadi susah untuk ngelepasinnya. Dan ini kita langsung ganti juga olinya. Kita ganti olinya di rumah dan saya pengen lihat sih ini kurang lebih sudah 3.000 kilometeran ya. Walaupun saya pakai aturan waktu itu 2.000 kilometer, hanya saja ini tanggung sih. Tanggungnya itu ya pengen sekalian bikin konten gitu. Nah, dan warnanya seperti ini. Hitam pekat dan memang ini warna yang sangat wajar dan memang seharusnya seperti ini. Harus seperti ini karena ya hasil dari pembakaran terus ada juga gram-gram ya semuanya di sini. Saya sempat nanya juga kepada Kang Deni ini, Kang, saya bilang ini kan ada dua metode ya, ada yang dialirkan sama ada yang disedot. Bagusnya yang mana? Saya tanya gitu. Kata beliau sih bagusnya itu yang memang dialirkan katanya. Kalau yang disedot itu biasanya gramnya itu suka ada yang masih tersisa jadi nggak kealirkan. Hanya saja memang kekurangannya itu kalau yang disedot itu dia tidak membuka baut seperti itu. Tapi kalau misalkan yang dialirkan itu memang ada resiko kalau misalkan terlalu sering diganti ya mungkin ada resiko kayak selek gitu ya. Jadinya nantinya kemungkinan ada kebocoran. Sahabatku semua, mungkin seperti itu dulu konten dari kami, sharing dari kami, semoga bermanfaat. Kalian semua diberikan kesehatan. Pamit dulu. Assalamualaikum.